Kalau pertanyaan saya mulai seolah-olah Bapak Ibu sedang diwawancara dan ditanya oleh atasan atau pimpinan Bapak Ibu. Kalau Anda mau diterima di sebuah pekerjaan, apa yang menjadi kerinduan kita? Sebelum orang mendapatkan pekerjaan ketika diwawancara, apa yang menjadi kerinduan dari setiap kita kalau kita wawancara? Ya, Bapak Ibu? Pasti kita ingin wawancara kita itu berhasil dan kita akan diterima di pekerjaan itu, betul? Lalu kalau saya tanya lagi seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah diterima, terus seandainya, pertanyaannya, kalau Anda punya 100 miliar, apa yang akan dijawab? Ya, apa jawaban kita? Pasti kita punya rencana masing-masing. Kalau 100 miliar, 1 miliar untuk ini, 1 miliar untuk ini, sekian miliar untuk ini, pastikan seperti itu. Lalu kalau dengan uang yang sebanyak itu kita akan memberikan, saya akan kasih untuk duda, untuk janda, untuk anak-anak miskin, panti-panti asuhan, untuk pembangunan-pembangunan rumah-rumah Tuhan. Saya menyumbang untuk mereka yang miskin. Saya menyumbang untuk mereka yang sementara ada dalam kesulitan-kesulitan hidup. Iya toh? Kita berandai-andai kita punya uang sebanyak itu, pasti apa yang kita lakukan adalah memberikan bagi yang lain, berbagi dengan yang lain. Lalu kalau saya tanya, kalau Bapak Ibu Saudara kita semua diberikan satu orang 10 rumah yang sama megahnya, sama nilainya, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan berpikir, yang pertama, anak saya cuma 3, 5, 2. Kalau 10 rumah terlalu banyak, maka saya akan berbagi dengan orang yang lain yang benar-benar membutuhkan, atau saya akan menjualnya. Betul tuh Bapak Ibu? Kan termungkin kita tinggal satu orang tuh tinggal di 10 rumah. Hari Senin di rumah ini, hari Selasa di rumah ini, hari Rabu di rumah ini. Capek bolak-balik, piring-piring kotor banyak itu kalau begitu. Lalu yang berikut Bapak Ibu, kalau pertanyaan yang berikut saya tanya begini, kalau Bapak Ibu diberikan 2 pasang sepatu, Bapak Ibu bisa berbagi tidak? Dua pasang sepatu, kira-kira Bapak Ibu bisa berbagi tidak? Saya tanya dulu, Bapak Ibu yang ada duduk di dalam gereja, atau Oma Suramalulu yang ada di teras gereja, bisa? Bapak Ibu yang di atas, di balkon kiri, bisa berbagi tidak? 2 pasang sepatu. Kita pasti akan sulit untuk berbagi. Kalau saya kasih tuh saya pakai satu, kalau satu ini rusak bagaimana? Iya kan? Pasti kita punya pertimbangan-pertimbangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seandainya kita punya 100 miliar,
maka kita akan berbuat ini dan itu segala macam. Seandainya kita punya harta banyak, saya akan berbuat ini dan itu dan ini dan itu. Kita paling pandai berandai-andai seandainya kita punya seperti itu. Tapi kalau benar-benar kita punya, maka kita akan sama dengan orang yang tadi ditanya, kalau Anda punya 2 pasang sepatu bisa bagi tidak? Tak bisa. Kita bisa buat segala sesuatu menurut kehendak kita kalau kita punya ada, betul? Saya pun ngomongnya sama bikin apa, saya ikut, saya pun suka, terserah, seandainya. Tapi ketika kita punya uang banyak, maka semua yang menjadi rencana-rencana kita itu tidak akan pernah kita buat. Siapa yang mau kasih? Cari di dunia ini hanya sedikit. Dari 100 hanya 1 yang bisa melakukan seandainya tadi itu. Kenapa? Sebab itulah kita terlalu khawatir, terlalu gelisah dengan hidup ini, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya karena kasih setia Tuhan itu, Tuhan berikan bagi kita dengan cuma-cuma. Kita terlalu khawatir. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari cerita tadi, dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu, saya mau bilang bahwa kalau seandainya itu paling gampang. Kita paling pintar bisa berandai-andai, kalau saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, kita bagi. Tapi kalau itu ada, susah. Iya toh Bapak Ibu? Kalau yang berbagi cepat itu kira-kira di mana? Kita paling bisa berbagi cepat itu ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika kita tidak senang orang, ketika kita tidak suka orang, kita berbagi dengan ibu jari. Kita posting kiri kanan. Kita paling bisa berbagi. Tapi kalau bapak-bapak berbagi bagaimana? Saya tanya bapak-bapak yang ada di atas tuh. Kalau berbagi, kita paling bisa, paling gampang berbagi yang ringan. Yang racun itu kita bagi. Iya toh? Betul ke tidak bapak-bapak? Betul. Rokok itu racun, tapi kita bagi. Kita bisa berbagi di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kebenaran firman Tuhan menegur kita dengan keras. Daud dalam nyanyian pujiannya, apa yang ia lakukan? Yang pertama, dia menyadari bahwa segala-galanya berasal dari Tuhan Allah. Jadi segala yang dia miliki, segala kekayaannya, segala kehormatannya berasal dari Allah. Itu dulu kita harus menjadi orang yang sadar, orang yang tahu diri bahwa hidup kita ini diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Allah. Itu dulu yang pertama. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Daud mengingatkan setiap saudara dan saya bahwa Tuhan tidak lihat berapa besar persembahanmu, tetapi Tuhan melihat apa niatmu. Tulus atau tidak? Kalau kita memberi, datang, Pak kasih amplop tebal-tebal, Pak kasih masuk dalam gereja. Tuhan tidak lihat seperti itu. Tapi Tuhan lihat hati. Sebab dia menguji hati. Kebenaran firman Tuhan yang merupakan introitus kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
hal-hal yang kita alami, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik di rumah tangga, keluarga, bahkan sampai di gereja, di tengah situasi pandemi, saya mau bilang dan kita harus akui itu juga, bahwa banyak kekurangan kita. Ada orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaan, ada pengurangan jam kerja, upahnya menurun, yang berdampak di gereja juga demikian. Persembahan seadanya. Bapak Ibu Saudaraku, di saat-saat seperti itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita sadar diri. Kita ingat, kita tahu diri kita bahwa sampai saat ini kalau saudara dan saya masih hidup, itu karena kemurahannya, itu karena kasih dan setia Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Iya. Kita tidak boleh sombong lalu kita bilang, ini semua karena saya. Ini karena pekerjaan saya, ini karena jabatan saya, ini karena kedudukan saya, sehingga saya bisa memberikan bagi Tuhan. Lalu tidak. Yang tadi dikatakan, sebab daripada mula segala-galanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menarik dari bacaan kita saat ini? Yang tadi pertama dikatakan, ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa kita harus sadar bahwa apa yang ada dalam kehidupan ini, apa yang ada pada kita ini sepenuhnya berasal dari Tuhan dan itu adalah milik Tuhan. Makanya saya biasa bilang di atas mimbar ini, orang Kristen itu adalah perampok-perampok milik Tuhan. Iya toh? Sebab apa? Sebab apa yang menjadi bagian Tuhan kita angkat, kita pakai untuk kepentingan kita. Tuhan nanti bulan depan baru saya kasih untuk Tuhan. Kita adalah Ananias dan Safira masa kini yang mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Makanya di atas mimbar biasa saya katakan, jangan kita merampok apa yang menjadi milik Tuhan. Sebab pada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menarik untuk kita lihat yang berikut adalah ketika memberikan sesuatu bagi Tuhan, maka itu harus dilakukan dengan ketulusan hati, dengan sukarela, dengan sukacita, jangan dengan paksaan. Sebab Tuhan tidak melihat berapa besar yang kita berikan, tapi Tuhan melihat hati kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, Daud juga tetap mengingatkan, kalau sudah memberi harus tetap ingat bahwa segalanya berasal dari Tuhan dan harus tetap bersyukur apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah bawa kuis kah? Pertanyaan, akar kejahatan itu adalah ya uang. Uang itu Alkitab bilang adalah akar kejahatan. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau di gereja uang itu akar kejahatan tidak? Ya? Kalau saya tanya uang di gereja itu akar kejahatan atau tidak? Akar kejahatan. Orang ribut pada saat sidang jemaat, orang ribut pada rapat kerja klasis, soal apa? Uang. Jadi kalau di gereja itu akar kejahatan, betul uang itu adalah akar kejahatan. Sebab orang memberi lalu berhitung. Saya kasih ini untuk Tuhan, kenapa kurang? Saya kasih ini untuk Tuhan, kenapa kurang? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, padahal Alkitab bilang kalau tangan kanan kasih, tangan kiri apa? Tangan kiri cari mana. Toh? Orang Kristen begitu, kasih tangan kanan, tangan kiri
Korek cari tahu. Akibatnya ributlah soal uang. Padahal yang harus kita ribut soal bagaimana pelayanan itu bisa jalan dengan baik. Jangan kita baku melawan tentang yang lain. Mari kita lihat bagaimana pelayanan untuk Tuhan itu harus kita buat. Umat ini pergi ibadah tidak, kenapa tidak pergi ibadah? Kita harus tahu itu. Jangan kita tanya, suka masuk amplop kah belum? Iya toh? Lama-lama di gereja, surat CD bayar, surat baptis bayar, surat nikah bayar, surat penghapusan dosa pun bayar. Begitu kan? Tapi Tuhan melihat hati. Apa maksudnya? Tuhan mau dari seluruh kehidupan kita, hidup kita ini, yang pertama kita persembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Orang Kristen, orang yang mengalami kasih Allah adalah orang yang mampu berbagi dengan sesama seperti diri sendiri. Nah, kembali lagi di pertanyaan awal, kalau punya 2 pasang sepatu bisa berbagi dengan ikhlas tidak? Sama seperti saya mengasihi diri sendiri, bisa tidak? Khotbah 3 minggu yang lalu, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, sama seperti kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 2 hukum ini setara. Yang pertama, kasih kita kepada Tuhan Allah, dan kasih kita kepada sesama. Tapi kalau itu belum, maka kita akan berhitung dengan segala yang kita buat. Kita akan bertanya, apa yang gereja buat? Apa yang Tuhan buat untuk saya? Tapi Presiden pertama Republik Indonesia bilang apa? Jangan tanyakan apa yang negara buat untuk kamu, tapi tanyakan apa yang engkau buat untuk negara. Jangan tanyakan apa yang Tuhan buat, jangan tanyakan apa yang gereja buat, tapi tanyakan apa yang saya buat untuk Tuhan dan gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud mengajar kita kalau orang yang memberi dengan sukarela, itu berarti dia tidak boleh mengingat lagi. Contoh, kalau Sukasi beli ini dan itu, terus komentar di belakang-belakang, berarti pemberian kita itu adalah pemberian yang pamrih. Upah kita dibayar lunas pada hari itu, tidak dihitung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Daud berdoa supaya bangsanya tahu mengucap syukur, bangsanya tahu bersyukur kepada Tuhan Allah, bisa memberi dengan sukarela dalam ketulusannya. Bahkan dia berdoa untuk anaknya juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah. Bapak Ibu, bacaan ini ditulis tahun 960 sebelum Yesus lahir. Jadi 900 tahun sebelum Yesus hadir, Daud punya cerita ini. Ketika dia memberikan untuk Tuhan, itu untuk pembangunan bait Allah. Jadi dia memberikan itu 1000 talenta emas. Bapak Ibu, talenta itu besar. Jadi kalau 1000, bagaimana itu? Dia memberikan segala yang dia miliki hanya untuk pembangunan bait Allah, tanpa berhitung. Tapi kalau ketong berhitung, iya toh? Gaji 3,5 juta, bayar uang rumah, ini cicilan, ini uang sayur, ini anak pun sekolah, ini ongkos mobil, setara adalah. Iya toh? Tapi coba mari kita belajar. Angkat dulu apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu, angkat dulu apa yang menjadi milik Tuhan. Kita sudah tahu toh, 1 bulan ibadah berapa kali, so angkatnya pun kolekta sekali.
Ibadah minggu berapa kali, su angka dia punya ini sekali. Syukur su angka semua sekali, perpuluhan su angka semua sekali. Maka Tuhan bilang dalam Maliaki 3 apa? Ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Tapi Tuhan cuma minta satu syaratnya. Lakukan dulu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan sukarela, maka mintalah apa yang menjadi bagian kita dari Tuhan. Biasa saya bilang, kalau orang yang punya pendapatan sedikit, 3 juta kita kasih ke Tuhan berapa? Perpuluhannya berapa? 300.000. Kecil toh? Kecil ke tidak Bapak Ibu? Kecil. Kita angkat, kita kasih. Tak ada masalah. Tuhan pun sudah ada. Tapi kalau semakin besar pendapatan kita, misalnya 10 juta, bisa kasih 1 juta ke Tuhan ke tidak? Ya? Aduh, ini sudah bisa beli apa sudah bisa beli rice cooker, sudah bisa tambah modal. Toh? Itu semakin besar pendapatan kita, maka semakin sedikit kita memberi untuk Tuhan. Kenapa soal persembahan ini menjadi perhatian? Tuhan membandingkan dengan seorang janda. Janda memberikan hanya 1 koin. Tapi Tuhan terima karena dia memberikan dari apa itu? Ya? Dari kekurangannya. Dia yang miskin tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kita yang ada, kita baku hitung dengan Tuhan. Mau pergi ke gereja, tukar roll. Kalau dulu orang Ambon itu sombong karena dong paling banyak di gereja. Orang Jawa tuh sedikit di gereja. Betul kah tidak? Dulu orang Ambon tuh paling sombong karena banyak di gereja. Uang 1.000 paling banyak di kolekta-kolekta. Karena ada pati murah di situ. Iya toh? Jadi kita memberi yang paling kecil untuk Tuhan. Coba kalau saya juga pernah dulu begitu. Ketika mau ini, baru kalau saya kasih pulang mau kemana? Seperti itu. Tapi hari ini mari kita belajar dari kebenaran firman. Memberi dengan sukarela untuk Tuhan. Memberi jangan pernah kita hitung. Sebab nanti Tuhan akan buktikan dengan janjinya. Kalau kita sudah kasih untuk Tuhan, maka lihat, sampai tanggal 29 pasti tetap ada ketersediaan di lumbung-lumbung kita, tidak pernah akan berkekurangan kalau kita sudah memberi untuk Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tapi kalau kita lupa, kita lalai, kita tidak mau tahu, maka belum tanggal 15 lah. Orang pempintu ada beras kah? Minta sedikit kah? Antara nanti baru ini. Itu. Yang jadi seperti itu Bapak. Di Roma 12 ayat yang pertama dikatakan bagaimana? Ada yang masih ingat? Roma 12 ayat yang pertama. Coba ada yang bisa dapat? Tolong baca untuk kita semua. Ya, silakan yang sudah dapat. Roma 12 ayat 1. Jadi ibadah kita yang sejati adalah bagaimana kita mempersembahkan seluruh hidup ini hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Roma 12 katakan demikian. Jadi kalau kita mempersembahkan hidup ini seutuhnya bagi Tuhan, maka itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi kalau datang untuk Tuhan jangan dengan setengah-setengah hati, jangan bilang ini itu. Alkitab bilang apa? Orang yang menoleh ke belakang mereka tidak layak masuk kerajaan sorga.
Kalau sudah datang untuk Tuhan, ikut untuk Tuhan, kerja untuk Tuhan, yang di belakang tidak usah ingat, lihat untuk Tuhan. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus tinggalkan kaum, keluarga, rumah bapa, sanak saudara, yang dia harus lakukan hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang sudah dapatkah? Ya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, ajar dia pada waktunya. Amsal 11 ayat 24. Iya. Orang yang berbagi tidak pernah berkekurangan. Tapi orang yang menghemat, berhemat, penuh perhitungan, maka selalu berkekurangan. Amsal sudah kasih ingat. Jadi kalau orang yang memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, dia tidak pernah akan berkekurangan. Tapi kalau kita baku hitung dengan Tuhan, maka selalu kita akan berkekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau bilang begini. Kalau memberikan sesuatu untuk Tuhan, bekerja kepada Tuhan, harus dengan sukarela. Tidak perlu takut. Sebab nanti Tuhan akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan ini mau ingatkan kita semua tentang membangun bait Allah. Sebentar siang, panitia pemeliharaan gedung gereja dan pastori akan melakukan renovasi gedung ruangan konsistori. Maka saya mau mengajak kita semua untuk mari kita bersama-sama bekerja untuk Tuhan dengan sukarela, jangan dengan paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi persembahan, orang yang memberi hidupnya dengan apa itu? Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan harus dengan sukacita, harus dengan sukarela. Jadi kalau kasih untuk Tuhan jangan pernah berhitung. Lalu kalau kasih untuk Tuhan jangan takut. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula kita diberi. Amin. Semoga dengan firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk menjalani hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.